Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Cahyanisli dengan NIM 2203383 akan menampilkan hasil dari eh, proyek Fisika Terapan yaitu penerapan fisika pada mesin cuci. Sebelumnya, untuk selain menghemat waktu dan tenaga, mesin cuci sendiri dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi dan air. Mesin cuci tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membersihkan pakaian, tetapi juga mencerminkan perkembangan sosial dan ekonomi. Eh, Terdapat empat proses pencucian dalam mesin cuci. Yang pertama yaitu pengisian air, di mana mesin mengisi air sesuai dengan pengaturan pengguna. Yang kedua yaitu penambahan deterjen. Di sini deterjen ditambah ke air di dalam drum. Yang ketiga yaitu siklus pencucian, di mana drum berputar menciptakan gesekan antara pakaian dan deterjen. Yang keempat yaitu penghilangan kotoran, di mana gesekan membantu mengangkat menghilangkan kotoran dan pakaian. Selanjutnya yaitu proses lanjutan dari pencucian mesin cuci. Yang pertama itu pembilasan, di mana mesin cuci membilas pakaian dengan air bersih untuk menghilangkan sisa deterjen. Yang kedua yaitu pengeringan. Drum berputar cepat untuk mengeluarkan air dari pakaian. Selanjutnya yaitu fitur canggihnya yaitu sensor beban dan pengaturan suhu yang meningkatkan efisiensi dari hasil pencucian. Terdapat rumusan masalah yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu bagaimana desain mesin cuci hemat energi, ekonomis, dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu bagaimana penggunaan gelombang ultrasonik pada mesin cuci. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan konsep gerak tangesial dalam mesin cuci. Yang keempat yaitu bagaimana analisis kerja mesin pengering. Dan yang kelima yaitu bagaimana dinamika mesin cuci. Nah, sebelumnya, apa sih mesin cuci itu? Jadi, mesin cuci adalah eh, mesin cuci umumnya menggunakan listrik, namun alternatif desain yang memanfaatkan energi kinetik dari gesekan manusia dapat mengurangi ketergantungan. Mesin cuci berfungsi otomatis untuk mencuci, membilas, dan mengeringkan pakaian melalui gerakan drum yang menciptakan gesekan dan turbulensi. Terdapat dua jenis utama mesin cuci, yaitu top load dan front load. Masing-masing dengan kelebihannya. Banyak mesin cuci modern juga dilengkapi dengan teknologi hemat energi untuk mengurangi konsumsi listrik dan air. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah mesin cuci? Nah, yang pertama, eh, pada awalnya masyarakat mencuci pakaian di sungai dengan dengan memanfaatkan aliran air dari sungai untuk membersihkan noda pakaian. Eh, yang kedua yaitu masyarakat menggunakan atau memanfaatkan papan penggilas untuk membantu dalam mencuci baju. Selanjutnya, pada tahun 1782, Jacob Christian Schaffer asal Jerman membuat desain mesin cuci. Jadi pada tahun ini eh, si Bapak Jacob ini mulai merancang mendesain mesin cucinya. Selanjutnya, pada tahun 1797 di Amerika Serikat, dikeluarkan hak paten pertama yang berjudul pakaian cuci untuk eh, 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 untuk Mechanical Erin of New Hampshire. Selanjutnya, pada tahun atau pada pertengahan 1850-an, mesin cuci uap komersial diciptakan dan dijual di Inggris dan di Amerika Serikat. Pada tahun 1851, James King untuk pertama kalinya mem- memasarkan mesin pencuci baju yang menggunakan sebuah long. Pada tahun 1858, mesin cuci rotary dipatenkan oleh Hamilton Smith. Dan pada tahun 1862, Richard Lansdale dari Manchester mematenkan sebuah penggabungan mesin cuci rotary dengan roll untuk meremas-remas atau menggiling. Pada tahun 1874, William menyempurnakan penemuan-penemuan yang sebelumnya, walaupun masih tetap manual menggunakan tangan. Pada tahun 1900, mesin cuci bertenaga listrik pertama kali bernama Detor ini dikembangkan oleh Alpha J. Fisher, seorang insinyur asal Amerika.
Pada tahun 1911, mesin cuci bertenaga listrik diproduksi massal oleh Upton Machine Company. Pada tahun 1930, John menciptakan mesin cuci yang dapat mencuci, membilas, meremas baju dalam satu proses. Selanjutnya yaitu pada tahun 1937, mesin cuci otomatis pertama kali dirilis. Selanjutnya, pada tahun 1947, mesin cuci otomatis long loading dirilis General Electric. Dan pada tahun 1957, General Electric memperkenalkan mesin cuci dengan tombol pengatur suhu air, kecepatan goyangan, dan putaran mesin, serta dilengkapi dengan mesin pengering pakaian serta alat pengering. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis mesin cuci? Terdapat 3 jenis mesin cuci. Yang pertama yaitu mesin cuci 2 tabung, di mana eh, di sini nih memiliki 2 fungsi. Untuk tabung pertamanya yaitu untuk mencuci dan untuk membilas, dan untuk tabung keduanya yaitu untuk mengeringkan pakaian. Kelebihan dari mesin cuci 2 tabung ini adalah harganya terjangkau dan konsumsi listrik lebih rendah dan ekonomis. Sedangkan kekurangan dari mesin cuci 2 tabung ini adalah memerlukan usaha yang ekstra untuk memindahkan pakaian antar tabung. Tingkat kekeringannya hanya sebesar 70% dan membutuhkan volume air yang lebih banyak untuk beroperasi optimal. Selanjutnya yaitu mesin cuci 1 tabung atau top loading, di mana berfungsi untuk menggabungkan pencucian dan pengeringan dalam 1 tabung otomatis, di mana memiliki kelebihan yang pertama yaitu penggunaan listriknya lebih rendah, terus kemudahan karena tidak perlu memindahkan pakaian antar tabung, serta operasi otomatis dari pencucian hingga pengeringan. Selanjutnya itu kekurangan dari mesin cuci 1 tabung ini, yang pertama itu harga relatif mahal, di mana tingkat kekeringan pakaian hanya sekitar 70% dan membutuhkan volume air yang cukup banyak untuk beroperasi optimal. Selanjutnya yaitu mesin cuci 1 tabung atau front loading, yang berfungsi untuk menggabungkan pencucian dan pengeringan dalam 1 tabung dengan putaran vertikal otomatis. Kelebihannya yang pertama yaitu hasil pencucian lebih efektif dan risiko kerusakan pakaian lebih kecil. Selanjutnya, praktis dengan proses otomatis dan membutuhkan lebih sedikit air. Dan tingkat pengeringannya bisa mencapai 90%. Untuk kekurangan dari em, mesin cuci 1 tabung ini, yang pertama yaitu harga paling tinggi dibandingkan tipe lain. Selanjutnya, konsumsi listriknya lebih besar dan membutuhkan deterjen khusus untuk hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana desain mesin cuci hemat energi, ekonomis, dan ramah lingkungan. Yang pertama yaitu mesin cuci Wasiko, di mana solusi tanpa listrik. Mesin cuci ini memanfaatkan energi kinetik dari gerakan kayuhan pedal pengguna sepeda untuk menghasilkan putaran yang mencuci dan mengeringkan pakaian. Kayuhan pedal sepeda mentransfer energi kinetik ke tabung mesin cuci yang memutar air dan pakaian untuk membersihkan pengeringannya. Jadi di sini nih terdapat kayuhan. Jadi di saat kita mengayuh, maka otomatis akan terjadi gerakan yang memanfaatkan energi kinetik. Teman-teman bisa melihat desain dari mesin cuci Waseko ini. Untuk mekanisme kerjanya yang itu mempunyai 3 komponen utama, yaitu ember 80 liter. Nah, di sini terdapat ember 80 liter, di mana untuk melakukan pencucian dan pengeringan. Yang kedua adalah sepeda di depan yang warna hijau ini adalah sepedanya yang merupakan sumber tenaga penggerak. Dan yang selanjutnya yaitu tiang penjemur, di mana untuk pengeringan pakaian. Jadi mesin cuci ini udah langsung dilengkapi dengan tempat penjemurannya langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana penggunaan gelombang ultrasonik pada mesin cuci. Yang pertama yaitu pengenalan mesin cuci ultrasonik, di mana menggunakan frekuensi 25-40 kHz untuk membersihkan pakaian. Dengan kapasitasnya 2 pakaiannya maksimal, dan waktu 25 menit noda ringan, 45 menit noda membandel, dengan efektivitas 70% kebersihan dibandingkan mesin cuci konvensional. Untuk pembersih ultrasonik, alat pembersih dengan gelombang ultrasonik 20-400 kHz membersihkan dengan cairan pembersih khusus dan menghasilkan gelembung untuk menghilangkan noda. Selanjutnya yaitu
Gelombang suara. Gelombang suara adalah getaran yang merambat melalui medium padat, cair, atau gas tanpa memindahkan medium tersebut. Dalam fisika, gelombang dibedakan menjadi transversal dan longitudinal. Selanjutnya yaitu gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20 kHz tidak terdengar oleh suara manusia. Suara merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Ultrasonic cleanser menggunakan gelombang ultrasonik 20-400 kHz dan cairan pembersih untuk membersihkan alat atau kaca. Selanjutnya, bagaimana sih prinsip kerja alat pembersih ultrasonik ini? Yang pertama yaitu menggunakan gelombang ultrasonik, di mana memanfaatkan gelombang ultrasonik yang dikonversi menjadi getaran. Yang kedua yaitu gelombang air, di mana menghasilkan gelombang air untuk membersihkan noda pada pakaian. Yang ketiga yaitu pengaturan waktu, di mana menggunakan timer untuk mengatur durasi pencucian. Yang keempat yaitu driver ultrasonik, di mana aktif saat relay menerima sinyal. Dan yang terakhir yaitu kontrol durasi, di mana durasi kerja diatur oleh drive board melalui microcontroller. Selanjutnya kita membahas penerapan konsep gerak tangensial dalam mesin cuci. Sebelumnya, mesin cuci kan seperti yang kita tahu, alat untuk membersihkan pakaian memanfaatkan gerak relatif antar pakaian dan air. Eh, untuk siklus pencucian, di mana mesin cuci memiliki beberapa siklus dengan berbagai kecepatan putaran drumnya. Selanjutnya yaitu definisinya itu gerak melingkar, di mana gerakan objek mengikuti lintasan melingkar dengan jari-jari tertentu. Selanjutnya di sini adalah gaya tangensial, di mana komponen gaya yang sejajar dengan jari-jari lingkaran mempengaruhi kecepatan. Selanjutnya itu gaya sentripetal, di mana menjaga objek dalam lintasan melingkar menuju pusat rotasi. Selanjutnya yaitu kecepatan tangensial, di mana mengukur kecepatan linear pada titik objek. Dan percepatan tangensial yaitu mengukur perubahan laju kecepatan. Selanjutnya itu pengaruh dinamo dan baterai, di mana dinamo dan baterai mempengaruhi kinerja gaya tangensial pada mesin cuci mini. Dengan peran gayanya yaitu gaya sentripetal menarik baju ke pusat, sementara gaya tangensial mendorong baju. Selanjutnya kita akan membahas mengenai eh, analisa analisis kerja mesin pengering antara pemakaian tenaga listrik dan pemakaian gas LPG. Yang pertama yaitu jenis pengering. Yang pertama yaitu pengering matahari, di mana pengering ini ramah lingkungan dan gratis, namun tergantung cuacanya. Kalau cuaca hujan, tentu sudah pasti pakaian kita akan lama keringnya. Selanjutnya yaitu pengering gas LPG, di mana cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu pengering listrik, di mana berbasis elemen pemanas dapat digunakan kapan saja. Untuk proses pengeringannya itu menghilangkan air melalui penguapan menjadi tahap akhir sebelum produk dikemas. Selanjutnya yaitu proses pengeringan, di mana menggunakan cahaya matahari, gaya sentripetal, gas LPG, serta elemen pemanas listrik. Selanjutnya yaitu di sini juga memakai energi listrik, di mana diukur dalam satuan ampere, volt, watt yang dihasilkan dari muatan listrik dan dapat dikonversi ke bentuk energi lainnya, di mana dengan menggunakan hukum Ohm dan energi listrik. Serta di sini juga terdapat spesifikasi dari mesin pengeringnya, yaitu dengan tenaga listrik dayanya yaitu 1700 watt dengan tegangan 220 sampai 240 volt, kapasitas 20 potong pakaian dan dimensi 595 cm kali 530 cm serta 840 cm. Untuk tenaga gas yaitu menggunakan thermokontrol yang mengatur suhunya yaitu 0 sampai 120 derajat Celcius dengan timer otomatis serta termostat untuk keamanan suhu dan variabel speed blower satu set selang tambah regulator. Selanjutnya yaitu dinamika mesin cuci, di mana masalah ekstrensitasnya drumnya itu beban tidak seimbang terjadi saat pakaian tidak berada di sumbu simetris drum yang menyebabkan gerakan eksitrensik. Yang kedua yaitu eksitrensitas berlebihan dapat menyebabkan tumbukan antara dam dan envelope mesin cuci. Cincin penyeimbang dan sistem suspensasi digunakan untuk mengurangi eksentrisitas, di mana selanjutnya yaitu dinamika mesin cuci. Drum dimodelkan sebagai benda kaku yang didukung oleh pegas. Model mengabaikan redaman, gesekan, dan massa yang tidak seimbang. Persamaan diferensial nonlinear digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem.
Selanjutnya itu dinamika fluida di cincin penyeimbang, di mana aliran dan osilasi fluida dipengaruhi oleh geometri sel. Gerakan air dalam cincin penyeimbang dapat memperburuk resonansi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.